Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung, termasuk nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar slogan An-nadafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian daripada iman? Rasanya kita semua tahu, bahkan sudah hafal. Namun, perlu diketahui bahwa kalimat tersebut bukanlah hadis, melainkan slogan atau kata-kata mutiara. Maknanya memang bagus dan harus kita terapkan sehari-hari. Namun, tidak boleh kita yakini sebagai hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum mengenai kebersihan sebagian daripada iman. Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, sholat, puasa, atau zakat. Islam juga mengatur kehidupan kita dari hal-hal kecil sampai yang besar, termasuk menjaga kebersihan. Bahkan sebelum kita sholat, kita diwajibkan untuk berwudu, dan dalam kondisi tertentu kita disyariatkan untuk mandi junub, bersuci dari hadas, dan menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pada ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang bersih alias senantiasa mensucikan diri. Bagaimana caranya? Untuk kebersihan jasmani rasanya sudah kita terapkan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pakaian, rumah, dan membersihkan najis yang menempel pada pakaian maupun kulit. Sedangkan kebersihan hati bisa kita pupuk dengan cara memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, serta yang paling utama adalah dengan senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, At-tahuru yatrul iman, yang artinya bersuci itu setengah daripada iman. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Maka siapa yang mengaku beriman tapi malas mandi, membiarkan rumahnya kotor, atau membuang sampah sembarangan, perlu bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku mencerminkan keimananku? Teman-teman yang berbahagia, ternyata Islam menempatkan kebersihan sebagai faktor penting bagi keimanan seseorang. Kebersihan alias bersuci di sini memiliki makna yang luas, tidak hanya sekedar menyapu rumah, mengelap kaca, atau membuang sampah. Kegiatan lain seperti mandi, tayamum, wudu, tidak berkata-kata kotor, serta berperilaku rendah hati juga menjadi bagian dari kebersihan. Kebersihan jasmani dan rohani alias kebersihan lahir dan batin bukan hanya badan. Sejatinya hati kita juga harus dibersihkan dari segala penyakit hati. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan bersih, udara menjadi segar, kita pun merasa nyaman. Sebaliknya, ketika banyak sampah berserakan, bau tak sedap muncul, penyakit pun mudah datang. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW sangat menjaga kebersihan. Bahkan beliau membersihkan mulut dengan siwak hingga beberapa kali dalam sehari. Coba perhatikan masjid, tempat suci yang harus dijaga kebersihannya. Nabi SAW pernah memuji seseorang
wanita yang setiap hari menyapu masjid. Ketika wanita itu meninggal dunia, Nabi bertanya, "Kemana dia?" Para sahabat menjawab bahwa dia sudah wafat dan dikuburkan diam-diam malam hari. Nabi SAW pun merasa sedih dan mendatangi kuburannya untuk mendoakannya. Lihatlah betapa Islam sangat menghargai orang yang menjaga kebersihan. Anak-anak, remaja, dan orang tua, kita semua punya tanggung jawab. Jangan remehkan kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu rumah atau kelas setiap hari, mandi dengan teratur, menjaga kebersihan toilet, tidak meludah sembarangan. Hal-hal ini adalah bagian dari akhlak Islam dan menunjukkan kualitas iman seseorang. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita jadikan kebersihan sebagai bagian dari hidup kita. Karena kebersihan membawa manfaat dunia dan akhirat. Dengan bersih, kita bisa hidup sehat, nyaman, dan insya Allah ibadah kita pun lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu orang lain untuk memulai. Jadilah contoh yang baik, mulai dari diri sendiri, rumah kita, lingkungan kita, dan teruskan hingga menjadi budaya bersih dan dalam masyarakat. Mari kita tutup ceramah ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mencintai kebersihan, baik lahir maupun batin. Bersihkan hati kami dari penyakit hati dan bersihkan lingkungan kami dari segala keburukan. Amin. Demikian kultum singkat ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.